Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, memusnahkan 2 kg sabu dan ganja melalui pembakaran mesin insinerator milik BNN, Rabu 10 Desember 2025. Sebanyak 302 dari 304 kasus narkotika selama 2025 diselesaikan lewat restoratif justice. Ratusan pengguna dialihkan ke rehabilitasi, mayoritas pasokan dari jaringan Jalan Kunti. Pemusnahan dilakukan di lapangan utama Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Selain itu, sebanyak 285 alat hisap sabu milik para pengguna, juga dimusnahkan menggunakan 2 tong pembakaran. Cara pemusnahan dinyalakan langsung oleh Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kompol Anindita Harcahyaningdiah, bersama jajaran. Rekan-rekan yang kami hormati dari media wartawan. Adapun hari ini Polres Pelabuhan Tanjung Perak khususnya Satres Narkoba selama kurun waktu Januari hingga Desember 2025 telah menangani sebanyak 304 kasus, yang diantaranya 302 kasus diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice, 1 kasus dengan tersangka yang meninggal dunia, dan juga 1 kasus merupakan barang temuan dengan jumlah barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1034 gram, ganja sebanyak 1038 gram, pil ekstasi sebanyak 8 butir, dan juga 4,01 gram, pimpin kaca sebanyak 200 buah, dan juga alat hisap sabu bom sebanyak 85 buah, beserta alat-alat lainnya. Kegiatan ini kami menegaskan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara transparansi dan juga akuntabel. Pemusnahan barang bukti ini adalah kegiatan dari bentuk pertanggungjawaban kami, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, sekaligus memastikan bahwa barang bukti tersebut tidak disalahgunakan. Seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil penindakan Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan jajaran Polsek sejak Januari hingga Desember 2025. 1 pelaku meninggal dunia saat proses penangkapan, dan 1 lainnya merupakan barang temuan. Dalam barang temuan tersebut, polisi mengamankan 1034 gram sabu, 1038 gram ganja, 8 butir ekstasi dan 4,01 gram serbuk ekstasi. Disebutkan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan komitmen transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, agar barang bukti tidak disalahgunakan. Apa yang kita musnahkan pada pagi hari ini, itu adalah terkait ungkap kasus mulai 1 tahun, mulai Januari sampai sekarang. Jadi rekan-rekan yang memang terkait dengan restoratif justice, yaitu adapun apabila tersangka ditangkap diamankan tidak ada barang bukti, jadi kewajiban kita sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009 bahwa mereka adalah pecandu, mereka adalah korban, jadi kita ajukan untuk rehabilitasi dengan proses berikutnya yaitu TAT, tim asesmen terpadu, itu dari BNN, kejaksaan, dari kepolisian. Jadi semuanya itu berproses. Jadi apabila sudah dilaksanakan TAT, berikutnya rekan-rekan, tadi ada saksi dari Orbit, dari Lato, maupun dari tempat-tempat rehabilitasi lain, itu yang menerima dari putusan dari tim asesmen terpadu. Jadi mereka setelah di asesmen akan ada, ini proses berat berarti sampai 6 bulan, ada ringan sampai 3 bulan, ataupun rawat jalan. Jadi rekan-rekan wajib disampaikan. Adapun apapun yang terjadi terkait dengan rehab itu bukan tidak berbayar, rehab itu berbayar, sama seperti masuk rumah sakit. Jadi itu ada istilah BPJS. Jadi kalau BPJS bisa ditanggung selama 3 bulan. Jadi itu terserah dari keluarga yang akan dihubungi dari pihak BNN maupun dari pihak keluarga. 1 pelaku meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 2, saat berusaha kabur di kawasan Semampir pada Maret 2025. Operasi pemberantasan narkoba dilakukan secara konsisten. Ratusan kasus yang ditangani sepanjang 2025, didominasi oleh pengguna dengan status korban penyalahgunaan narkotika sesuai Undang-Undang 35 tahun 2009. Mereka kedapatan mengonsumsi narkotika, tetapi tidak terbukti memiliki atau menyimpan barang bukti. Ada banyak yang biasa bertebaran, ibu-ibu lihat kalau di media proses TAT. Proses TAT itu adalah proses dari penyidikan apabila yang diamankan itu tidak ada barang bukti ataupun alat saja, berdasarkan alat bukti yang cuma alat-alat aja, alat bom dan yang lain-lain,
yang dimusnahkan atau tes urin. Nah, kita memeriksa, habis itu kita gelar, kita berarti bahwa yang bersangkutan tidak bisa ditindak pidana sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi kewajiban kita untuk memanggil keluarganya, memberikan proposal untuk mengajukan rehab medis. Rehab medis kita serahkan ke BNN. Jadi kepolisian tidak bisa berkomunikasi lagi dengan pecandu yang kita amankan karena sudah diarahkan ke BNN. Jadi kita nggak ada sifatnya transaksional atau menyiapkan pengacara, karena kita sudah tidak boleh menyiapkan pengacara pada saat proses penyelidikan. Jadi rekan-rekan ada yang di media pelepasan sekian-sekian, nah silakan rekan-rekan cari sumbernya, karena yang seperti itu kita juga nggak bertanggung jawab. Contoh yang kita amankan ada beberapa sepeda motor yang kita amankan pada saat orang itu kita amankan, kita lepaskan, kita kembali ke keluarga. Jadi supaya tidak ada salah sangka, tidak ada transaksional. Jadi kita tidak bisa menilang sepeda motor, kita kembalikan. Karena kita hanya mengamankan seseorang, apabila ada tersangkanya, ada barang buktinya, kita akan proses lanjut. Jadi yang pertama yang terkait dengan yang kita kelompokkan ini tidak ada yang kita periksa terkait dengan anak-anak di bawah umur. Jadi rekan-rekan kemarin yang dulu pendalaman yang BB paling banyak yang kemarin kita amankan dari bukti. Rekan-rekan mungkin di bulan 3 atau bulan 4 ada operasi besar-besaran terkait dengan kampung tangguh, kampung bebas narkoba. Jadi sebagian besar BB itu BB yang diamankan di Kunti. Para pengguna tersebut kemudian direkomendasikan menjalani rehabilitasi setelah menjalani proses asesmen terpadu (TAT) oleh kepolisian, BNN, kejaksaan serta lembaga rehabilitasi. Himbuan dari masyarakat untuk kita dari Polri, BNN, sama tim terkait berharap semua rekan-rekan membantu proses informasi, pencarian data, dan disampaikan ke Sat Narkoba untuk kita tidak lanjuti. Karena narkoba ini adalah musuh kita bersama. Musuh kita bersama yang merusak generasi bangsa. Jadi program Pak SBY, programnya Pak Prabowo, Presiden kita, mencantumkan bahwa pemberantasan narkoba itu paling utama untuk generasi bangsa kita supaya menjadi generasi yang emas di tahun 2045. Jadi kebanyakan rekan-rekan yang pelaku atau pecandu yang kita amankan di daerah Kunti dan sekitarnya kebanyakan dari pekerja kasar atau orang-orang yang kurang memahami terkait dengan kesehatan, jadi cuma FOMO atau ikut-ikutan. Jadi mereka ikut-ikutan mencoba memakai bahwa pakai barang itu terkesan kuat. Itu yang kami periksa, yang kami investigasi, interogasi. Dan untuk motifnya memang untuk ini ya, motifnya untuk penoprak stamina ya kebanyakan ya. Jadi motifnya kebanyakan sugesti aja, menambah tenaga dan stamina. Jadi itu sugesti ya. Dan barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini itu sudah inkrah atau gimana? Jadi mohon izin rekan-rekan terkait dengan barang bukti inkrah, kalau di kejaksaan namanya inkrah. Inkrah itu berarti sudah proses di pengadilan, ada kekuatan hukum yang tetap. Tetapi yang di sini adalah di kepolisian adalah itu barang bukti yang kita amankan masih proses penyelidikan dan sidik. Jadi masih belum ada kekuatan hukum inkrah. Jadi inkrah itu sudah proses peradilan. Jadi yang kita amankan itu apabila nanti tidak ada barang bukti cuma tes urin, mereka itu yang kita amankan bukan tersangka statusnya, tetapi dia penyalahguna atau pecandu sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi yang kita musnahkan itu kalau kita itu sudah inkrah, itu sudah kita proses sesuai dengan prosedur kita, sesuai dengan Perpol 8 tahun 2021 restorasi justice terkait narkoba.